Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." Kata Yesus lagi kepada mereka, Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Demikianlah Injil Tuhan. Hari Tuhan, Hari Baik. Renungan oleh Romo Simon Ta'a, Okar. Sahabat Cafe Rohani, apa yang akan terjadi kalau tidak ada aturan yang mengatur kehidupan manusia? Pasti kacau, tidak teratur dan berantakan. Manusia menciptakan peraturan supaya hidupnya bisa diatur, ditata dan diarahkan untuk mencapai satu tujuan, yaitu kebaikan bersama. Tapi seringkali juga terjadi bahwa banyak orang yang merasa gerah, tidak puas dan memberontak terhadap aturan yang dirasa sangat mengekang dan membelenggu. Pada hakikatnya aturan dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk aturan. Di samping itu juga sering terjadi bahwa ada orang atau sekelompok orang yang memanfaatkan aturan untuk menindas orang lain. Kenyataan yang seperti inilah yang dikritik oleh Yesus. Ketika hari Sabat, Yesus dan para muridnya melintasi ladang gandum. Para murid mengupas gandum dan memakannya. Bisa dipastikan bahwa saat itu beberapa orang Farisi ada bersama mereka, sehingga orang Farisi itu langsung menegur para murid. Teguran dari orang Farisi sebenarnya tidak salah. Mereka adalah penjaga tradisi Yahudi. Tapi mendewakan aturan dan mengabaikan manusia juga tidak dibenarkan. Apalagi Yesus tahu motif dari teguran mereka. Kisah Injil hari ini mengajarkan kita untuk lebih memahami arti dari hari untuk Tuhan. Hari Sabat atau hari untuk Tuhan tidak sekadar saat untuk tidak bekerja. Hari untuk Tuhan harus menjadi saat di mana kita secara khusus membangun relasi yang akrab dengan Tuhan. Hari Sabat adalah saat pertobatan, kesempatan untuk memperbaiki cara hidup yang salah, saat untuk kembali ke jalan yang benar. Hari Sabat harus menjadi saat yang istimewa untuk memperbanyak ibadah dan menggandakan perbuatan kasih. Saat yang indah untuk merenungkan perbuatan agung Allah dan melakukan perbuatan yang baik kepada sesama. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.